Selamat datang kembali di sesi bedah wawasan kita. Oke, hari ini kita mau gali satu ide penting nih, yaitu nggak ada manusia yang sempurna. Setiap dari kita itu pasti punya kombinasi unik, ada kekuatannya, tapi ya ada juga kelemahannya. Kita akan lihat gimana sih satu sifat itu bisa jadi aset berharga, tapi di sisi lain, di situasi lain malah jadi batu sandungan. Nah, panduan kita kali ini dari buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Buku ini pakai sistem warna yang cukup populer itu ya. Ada merah, kuning, hijau, biru buat memetakan tipe-tipe perilaku manusia. Jadi, misi kita hari ini apa? Simple aja. Bantu Anda mengenali gimana sih dualitas kekuatan kelemahan ini bekerja, baik di diri Anda sendiri, maupun ya pada orang lain di sekitar Anda. Dan yang penting banget nih, gimana persepsi orang lain tentang kelemahan kita itu seringkali beda jauh dari niat awal kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Poin utama buku ini jelas banget sih, nggak ada tipe perilaku yang mutlak benar atau salah. Anda ya Anda dengan segala keunikannya. Dan itu nggak masalah sama sekali. Kayak kutipan di bab 8 itu loh, tidak ada manusia yang sempurna. Kita hidup dengan kekurangan kita dan mencoba sebaik mungkin. Jadi ini bukan soal harus berubah total gitu ya. Betul. Dan yang menarik justru ini, kekurangan itu seringkali cuma kekuatan yang salah tempat. Atau mungkin diekspresikan terlalu berlebihan gitu. Nah, ini balik lagi ke soal persepsi. Seperti ditekankan di bab 1 ya, komunikasi itu kan berhasil atau tidaknya tergantung pemahaman si penerima. Bukan melulu soal niat si pengirim pesan. Jadi kekuatan Anda bisa aja diterima sebagai kelemahan sama orang lain. Oke. Mari kita coba bedah per warna ya, pakai contoh dari buku biar lebih kebayang. Kita mulai dari merah dulu deh. Mereka ini kan dikenal sebagai pemimpin ya, cepat ambil keputusan, fokus banget sama hasil. Ini jelas kekuatan besar. Tapi, nah ini dia, persepsi orang lain gimana? Bisa jadi dianggap nggak sabaran, arogan, terlalu ngontrol, bahkan tiranikal. Ingat nggak cerita Bion yang kalau nelpon singkat banget itu? Atau CEO yang kompetitifnya kebangetan pas main bola antar divisi kantor? Iya. Padahal niat si merah ini mungkin murni efisiensi ya, atau gimana caranya biar target cepat tercapai. Tapi bagi orang yang mungkin butuh waktu lebih atau pendekatan yang lebih kolaboratif, gaya mereka ini bisa terasa sangat menekan. Nah, disinilah persepsi itu mainnya kuat banget. Kekuatan memimpin mereka bisa disalahartikan jadi dominasi, gitu kan? Betul banget. Oke, geser sekarang ke spektrum yang beda. Si kuning. Wah, ini sumber optimisme nih biasanya. Komunikator ulung, idenya banyak, seger-seger gitu. Keren kan? Tapi pasti ada sisi baliknya juga. Orang lain bisa lihat mereka ini sebagai pendengar yang kurang baik, terlalu banyak ngomong sampai mendominasi rapat misalnya, atau egois karena terlalu fokus ke diri sendiri, dangkal, mungkin karena kurang detail ya, atau ceroboh. Contoh klasik banget itu Peter yang menguasai 69% waktu rapat. Atau yaitu, kecenderungan mereka suka lupa detail-detail penting. Nah, antusiasme si kuning ini memang menular positif banget. Tapi kalau nggak diimbangin sama kemampuan dengerin yang aktif atau perhatian ke detail, ya orang lain bisa merasa diabaikan. Atau menganggap mereka kurang serius gitu. Ada tantangan emang buat nyiimbangin ide besar sama eksekusi yang rapi. Polanya sama lagi kan? Kekuatan mereka, misalnya komunikatif dan penuh ide, bisa jadi bumerang kalau nggak terkendali atau salah tempat. Oke. Tadi kita udah bahas yang ekspresif ya, merah dan kuning. Sekarang kita ke hijau. Nah, mereka ini tipe teman idaman banyak orang nih kayaknya. Suportif, stabil, pendengar yang banget. Orang biasanya merasa nyaman gitu di dekat mereka. Tapi, keengganan mereka sama konflik ini bisa punya sisi lain juga. Mereka bisa dianggap nggak jujur, misalnya karena nyembunyiin pendapat asli demi damai. Atau keras kepala, karena mempertahankan rutinitas mati-matian, pasif, atau bahkan dianggap nggak peduli. Kayak kasus Christopher itu loh yang kedinginan di luar kantor tapi ragu banget mau minta tolong. Atau Sune yang jadwal makan siangnya sakral banget, nggak bisa diganggu-gugat sama sekali. Iya, keinginan hijau untuk harmoni itu kan bagus ya, positif. Tapi ketika menghindari konfrontasi itu artinya mengorbankan kebenaran atau menolak adaptasi yang sebenarnya perlu, nah persepsi negatif bisa muncul. Kestabilan yang jadi ciri khas mereka itu bisa berubah jadi kekakuan di mata orang lain. Lagi-lagi kan niat baik misalnya menjaga kedamaian ternyata bisa diterima beda sama orang lain. Benar banget. Terakhir nih si biru. Mereka ini juaranya kalau soal teliti,
analisis, perfeksionis. Kualitas hasil kerja mereka biasanya top deh. Tapi, ya selalu ada tapinya ya. Mereka bisa dipersepsikan dingin, menjaga jarak, terlalu perfeksionis, sampai jadi lambat ambil keputusan. Ragu-ragu terus, atau super kritis pada detail-detail kecil yang mungkin buat orang lain nggak terlalu penting. Ingat CEO yang minta revisi proposal berkali-kali sampai ratusan halaman itu. Atau teman penulis, si Hans, yang komentar pertamanya pas lihat dapur baru temennya itu soal pintu lemari yang miring sedikit. Kebayang ya detailnya. Heeh. Fokus biru pada kualitas dan akurasi itu aset yang nggak ternilai sebenarnya. Tapi kalau kebablasan ya itu tadi, bisa menghambat progres tim, atau bikin orang lain merasa, terus-menerus dihakimi gitu. Perfeksionisme yang nggak dikelola dengan baik bisa jadi penghalang besar. Bukan cuma buat tim loh, tapi juga buat diri mereka sendiri kadang-kadang. Intinya, ini semua mengerucut pada satu hal yang penting banget dan ditekankan di buku ini, kesadaran diri. Atau self-awareness lah istilahnya. Memahami gimana perilaku kita baik kekuatannya maupun potensi kelemahannya mungkin diterima sama orang lain. Nah, kesadaran ini langkah krusial banget untuk bisa beradaptasi dan ya berkomunikasi lebih efektif lagi. Jadi, apa nih inti sarinya dari semua ini? Simpelnya, setiap tipe warna itu punya dua sisi mata uang. Kekuatan yang sama bisa jadi kelemahan fatal kalau salah konteks atau diekspresikan secara berlebihan. Memahami dinamika kekuatan versus persepsi ini yang jadi kuncinya, bukan soal benar atau salah tipe perilakunya. Betul. Dan kenapa ini penting buat Anda para pendengar? Pemahaman ini bisa banget mengubah cara Anda berinteraksi sehari-hari. Serius, Anda mungkin jadi lebih bisa, oh, pantesan kolega aku ngebut banget kerjanya? Atau, kenapa ya teman B sering lupa detail penting? Atau bahkan memahami kenapa Anda sendiri kadang merasa disalahpahami orang lain. Ini soal mengurangi gesekan yang nggak perlu, yang seringkali muncul hanya karena perbedaan gaya dan persepsi aja. Nah, sebagai penutup nih, kami punya satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah mendengar diskusi kita ini, adakah sifat dalam diri Anda, atau mungkin pada orang yang Anda kenal, yang sekarang Anda lihat secara berbeda? Bukan lagi sekedar, oh ini sifat baik, atau itu sifat buruk, tapi lebih sebagai kualitas yang punya potensi kekuatan, sekaligus kelemahan. Tergantung gimana dan di mana sifat itu muncul. Coba direnungkan deh.